Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana Cara Menyikapi Penolakan? Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 10 ayat 25-27. Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku, tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak mendengarkan suaraku dan tidak mengikut aku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari, Yesus berjalan-jalan di Serambi Salomo pada bait Allah. Orang-orang Yahudi pun lalu mengelilingi dia dan berkata, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Mengapa orang-orang Yahudi itu berkata demikian? Apa sesungguhnya latar belakang pemikiran yang ada di balik perkataan tersebut? Menurut hasil penelitian Hawkins mengenai level kesadaran, pandangan bahwa Allah itu membiarkan atau indifferent dimiliki oleh pribadi yang berbangga diri atau pride. Mereka bangga karena merasa berhasil dan mampu mewujudkan kehendaknya melalui kerja keras dan segala daya upayanya sendiri. Mereka menganggap Allah diam, membiarkan, dan membebaskan mereka melakukan apa saja untuk membuat keinginannya menjadi kenyataan. Mereka menuntut diri sendiri dan sesama untuk memenuhi standar ideal yang berlaku, sehingga merasa unggul saat mampu memenuhinya dan memandang rendah sesama yang tidak mampu memenuhinya. Saudara-saudari terkasih, Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Jawaban Yesus ini menegaskan bahwa orang-orang Yahudi sesungguhnya tidak percaya. Saudara-saudari terkasih, saat seorang bawahan mengajukan usulan kepada atasan, maka biasanya atasan akan meminta bawahan itu juga bertanggung jawab langsung untuk mengeksekusinya. Seringkali kita mendengar bahwa percuma
mengharapkan bantuan dari orang lain, karena ujung-ujungnya kita harus melakukannya sendiri. Hal ini membuat kita yakin bahwa faktor kunci keberhasilan seseorang terletak di pundak orang itu sendiri. Manakala seseorang berhasil menaklukkan rintangan, muncullah perasaan percaya diri dan bangga atas kemampuannya. Pada awalnya, rasa syukur kepada Allah masih tulus dilakukan. Namun, lama-kelamaan, ucapan syukur kepada Allah lebih terbatas pada kebiasaan normatif saja. Sementara jauh di dalam hatinya, ia sesungguhnya bersandar pada kekuatannya sendiri untuk berhasil, sehingga bersandar kepada peran kuasa Allah tanpa sadar dikebelakangkan. Tanpa sadar, Allah dianggap indifferent, cuek, membiarkan, dan membebaskan orang untuk berjuang sendiri mewujudkan keinginan-keinginannya. Saudara-saudari terkasih, kebanyakan orang sukses tersebut kemudian menganggap dirinya unggul dan lebih tinggi daripada orang lain yang pencapaiannya lebih rendah. Emosi mencemooh sesama seringkali mereka sampaikan dalam bentuk candaan. Dalam situasi nyata, mereka terus-menerus menuntut sesamanya untuk lebih lagi dan lagi, sebagaimana mereka menuntut dirinya sendiri untuk terus berhasil memenuhi standar ideal yang berlaku umum. Gambaran ini serupa dengan orang-orang Yahudi dalam firman hari ini. Mari kita simak lagi perlahan-lahan perkataan orang Yahudi kepada Yesus. Berapa lama lagi Engkau membiarkan kami hidup di dalam kebimbangan? Jikalau Engkau Mesias, katakanlah saja terus terang kepada kami. Perkataan ini menunjukkan persepsi bahwa mereka dibiarkan oleh Allah dan mereka menuntut Yesus untuk berlaku sesuai standar harapan mereka. Bagaimana Yesus kemudian menyikapi tuntutan mencemooh ini? Yesus tidak merasa ditolak dan bersikap reaktif. Ia bertindak sebagai cermin yang memantulkan kembali bayangan keadaan orang Yahudi itu sendiri, yaitu bahwa pertanyaan mereka sesungguhnya lahir karena mereka tidak percaya akan perkataan, tindakan, dan ajaran Yesus. Maukah saya bersikap netral sebagai cermin saat menghadapi penolakan sesama? Marilah kita berdoa. Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Kami sadar masih seringkali mengandalkan kekuatan sendiri untuk memenuhi keinginan kami. Dengan lapang hati, kami akui keangkuhan ini. Ampuni kami yang sudah mengabaikan Engkau dan merendahkan sesama. Bimbing kami untuk melepas ego ini dan belajar rendah hati saat dicemooh sesama. Kamu mau menjadi cermin bening seperti-Mu. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.